Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal geografi P3K beserta dengan pembahasannya. Stay tune ya. Kita masuk soal nomor 1. Komponen utama SIG yang mengelola data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitalisasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Sesuai dengan fungsinya adalah A. Perangkat keras, B. Perangkat lunak, C. User, D. Data, E. Sensor. Kira-kira jawaban pertama untuk soal kita ini apa aja, Bapak Ibu? Jawabannya C, user. Kita lihat pembahasannya. SIG memiliki 5 komponen yaitu hardware, software, dan data, metode, dan manusia atau user. Manusia sebagai pengguna user atau brandware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses analisis dan publikasi data geografis. Komponen brandware lah yang mengelola data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitalisasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, jawabannya C, user. Kita masuk soal nomor 2. Di Kabupaten A jumlah penduduk laki-laki berjumlah 500 jiwa. Sementara jumlah penduduk perempuan 400 jiwa. Berapakah secretion di daerah tersebut? A. 125 artinya ada 125 laki-laki per 100 perempuan. B. 125 artinya ada 125 perempuan per 100 laki-laki. C. 135 artinya ada 135 per laki-laki per 100 perempuan. D. 135 artinya ada 135 perempuan per 100 laki-laki. E. 145 artinya ada 145 laki-laki per 1000 perempuan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini apa Bapak Ibu? Siapkan kertas dan penanya ya. Jawabannya A. 125 artinya ada 125 laki-laki per 100 perempuan. Kita lihat pembahasannya. Segregation jumlah penduduk laki-laki dikali 100 jumlah penduduk perempuan. Kita lihat ya di sini cara penghitungannya. Secretion atau SR 500 jiwa dibagi 400 dikali 100 per 125. Secretion jumlah penduduk laki-laki X 100 jumlah penduduk perempuan. Jadi perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan pada Kabupaten A terdapat 125 laki-laki per 100 perempuan. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Kita masuk soal nomor 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. 2. Semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan.
karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. 3. Pengulangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajaran. 4. Proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar sangat sesuai. Tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku atau pola pikir. Kelebihan dari teori belajar konstruktivisme adalah A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 5 sedangkan E. 3, 4, 5. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Untuk soal kita nomor 3 ini. Jawaban yang benar A. 1, 2, 3. Kita lihat ya Bapak Ibu. 1. Dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dalam melatih agar bisa mengambil keputusan. 2. Semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. 3. Pengulangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Jadi begitu ya kelebihan dari teori belajar konstruktivisme. Kita masuk soal nomor 4 Bapak Ibu. Terjadinya tanah longsor di daerah A disebabkan oleh penebangan hutan secara besar-besaran di daerah tersebut. Prinsip geografi dalam kasus di atas adalah A. Persebaran B. Interrelasi C. Deskripsi D. Kronologi lingkungan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu B. Interrelasi. Kita lihat pembahasannya. Prinsip interrelasi atau keterkaitan merupakan prinsip yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lainnya di dalam suatu ruangan. Prinsip interrelasi dapat terjadi antara alam dengan alam, manusia dengan manusia, maupun alam dengan manusia. Ada 4 prinsip geografi yaitu persebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Kita masuk soal nomor 5. Pantai Galsong memiliki bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan laut dangkal yang jernih. Tipe tumbuhan yang ada di sana cenderung memiliki akar nafas yang berfungsi untuk beradaptasi ketika pasang laut. Ada ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai penahan ombak laut. Relief pantai ini sangat indah
bagi masyarakat dan selalu digunakan sebagai lahan wisata yang ramai. Dikunjungi wisatawan, harga tanah di sekitar pun naik. Pendekatan dalam kasus di atas adalah A. Keruangan, B. Kompleks wilayah, C. Kelingkungan, D. Keterkaitan keruangan, E. Sosial. Jawabannya kira-kira apa Bapak Ibu? Kita lihat jawabannya A. Keruangan. Kita lihat pembahasannya ya Bapak Ibu. Di sini pendekatan keruangan digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Pendekatan keruangan suatu cara pandang atau kerangka analisis yang menekankan eksistensi ruang yang berkaitan dengan fenomena fisik permukaan bumi. Ekstensi ruang dalam perspektif geografi dapat dipandang dari struktur keruangan atau spatial struktura, pola keruangan atau spatial pattern, dan proses keruangan atau spatial processes. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye bye. Assalamualaikum.